Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajria Sulaiman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kalor. Nah, kalor adalah suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Misalkan ada 2 gelas air, ya. Nah, ini misalkan air panas. Nah, yang ini air dingin. Nah, di air panas ini, ketika kita campur dengan air dingin, maka dia akan melepaskan sejumlah kalor. Nah, sedangkan air dingin, ketika dicampur dengan air panas, maka akan menerima sejumlah kalor. Maka di sini kita katakan air yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor, sedangkan air yang bersuhu rendah akan menerima kalor. Nah, besarnya kalor yang diterima atau yang dilepaskan itu bergantung pada massa, kemudian kalor jenis dari zat, kemudian perubahan suhu. Jadi ada 3 ya. Ada massa, kalor jenis, dan perubahan suhu. Nah, massa itu sendiri, ini satuannya kilogram. Kemudian kalau kalor jenis, ini kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan perubahan suhu, ini suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Jadi, ini perubahan, satuannya itu derajat Celcius. Ini satuannya derajat Celcius. Contoh, 500 gram air dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 65 derajat Celcius. Nah, jika kalor jenisnya, kalor jenis air 4.200 joule per kilogram derajat Celcius, berapa banyak kalor yang dibutuhkan, ya? Berapa banyak kalor yang dibutuhkan? Nah, dari soal ini kita bisa lihat yang diketahui yang pertama itu ada massanya 500 gram. Kemudian karena satuannya harus dalam kilogram, maka kita rubah menjadi 0,5 kilogram. Kemudian ada perubahan suhu delta T. Suhu akhirnya itu 65 dikurangi dengan suhu awal 25. Maka ini menjadi 40 derajat perubahan suhunya, ya. Kemudian ada kalor jenis 4.200 joule. Maka kita bisa tentukan yang ditanya Q-nya. Berarti Q sama dengan QM kali C kali delta T. Nah, kalau saya sering mengingatkan itu cara membacanya kalau makan cuci tangan, ya, supaya mudah diingat
persamaannya. Jika perubahan suhunya ini positif, maka ini benda artinya menerima kalor, ya, menerima kalor. Kalau seandainya perubahan suhunya itu negatif, berarti benda melepaskan kalor, artinya mungkin airnya menjadi dingin, air panas menjadi air dingin. Kalau ini air yang dingin menjadi air panas. Nah, kita cari 0,5 kali ini kilogram kali C-nya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian ada delta T-nya 40. Maka di sini hasilnya kita cari 4.200 kali 0,5 kali 40 itu sama dengan 84.000 Joule, atau bisa kita rubah menjadi 84 kilojoule. Berarti banyaknya kalor atau panas yang diterima oleh air ini 500 gram air ini sama dengan 84 kilojoule. Nah, untuk persoalan benda yang berubah wujud, kita tidak bisa memakai persamaan Q MC delta T secara langsung. Tapi mungkin ada beberapa buah Q yang harus dipakai. Nah, pada saat benda berubah wujud, ya, misalkan dari es menjadi air atau dari air menjadi uap, maka di sini tidak ada kenaikan suhu. Jadi tidak ada delta T-nya itu tidak ada, ya. Maka di sini persamaan kalornya berubah menjadi persamaan kalor laten, ya. Q sama dengan M kali L. L ini adalah kalor laten baik itu untuk uap atau lebur. Ya, L kalor laten uap atau lebur yang satuannya Joule per kilogram. Nah, misalkan contoh 400 gram es 400 gram es yang suhunya min 5 derajat Celcius berubah menjadi air yang suhunya 10 derajat Celcius. Jika kalor laten lebur 336.000 Joule per kilogram, kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis es 2.100. Nah, berapa kalor total yang diterima, ya? Berapa kalor yang diterima? Nah, di sini ada beberapa Q, ya.
Kita tidak bisa langsung memakai misalnya dari 10 dikurang min 5, itu nggak bisa. Karena terjadi perubahan wujud. Jadi, saya buat dalam bentuk grafik. Kira-kira seperti ini. Awalnya suhunya min 5. Ini min 5. Kemudian menjadi 10. Nah, dari min 5 ke 0, ini Q dan ini suhu. Dari min 5 ke 0, ini terjadi kenaikan suhu. Maka ada satu Q di sini. Kemudian dari di saat suhunya 0, di sini terjadi perubahan wujud. Ketika terjadi perubahan wujud, tidak ada kenaikan suhu sama sekali. Jadi, grafiknya membentuk garis lurus. Kemudian dari suhu 0 naik menjadi suhu 10, ini ada perubahan suhu. Jadi ada 3 Q. Q yang pertama, kemudian Q yang kedua, dan Q yang ketiga. Nah, untuk Q yang pertama, ini kita menggunakan M, C, delta T. Q yang kedua, karena dia perubahan wujud, maka kita pakai M kali L. Dan Q yang ketiga, M kali C kali delta T. Ya. Maka di sini, kita lihat kembali apa yang diketahui. Ada 400 gram. Ya. Ketahui masanya itu sama dengan 400 gram atau 0,4 kg. Kemudian perubahan suhunya sekali dari min 5 ke 0, sekali dari 0 ke 10. Nah, ada di sini kalor latennya 336.000 Joule per kilogram. Kemudian ada kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. CS 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang ditanya itu adalah berapa Q total. Nah, kita harus cari satu-satu Q-nya. Nah, kita cari Q yang pertama. Q1 sama dengan M kali C. Nah, C di sini karena suhunya min 5, berarti dia masih dalam bentuk S ya. M kali CS kali delta T. Nah, M-nya itu 0,4 kali CS 2100. Nah, perubahan suhunya dari min 5 ke 0 itu perubahan suhunya 5 ya. Atau bisa 0 kurang min 5. Maka hasilnya 5. Ya. Kita cari dulu hasilnya berapa. Nah, hasilnya itu sama dengan 4.200. Ya. Ini sama dengan 4.200 Joule. Ya, ini untuk Q yang pertama. Nah, untuk Q yang kedua, menggunakan kalor laten, ya, M kali L. Nah, M-nya itu masih sama, 0,4 kali L-nya 336.000. Oke, kita kalikan. Nah, hasilnya itu sama dengan 13440 ya, 134
1400 Joule. Nah, ini untuk Q2. Sedangkan untuk Q3, ini kita memakai persamaan M kali C kali delta T kembali. Cuman C di sini karena dia sudah berbentuk dalam wujud air, maka ini memakai C air. Nah, 0,4 kali 4200. Kenaikan suhu dari 0 ke 10 itu sama dengan 10. Dapatnya 16.800 ya, Joule. Di total semuanya kita dapatkan Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, kita tambahkan ketiganya, 4.200 tambah 134400, kemudian tambah 16.800, ini hasilnya adalah 155.400 Joule. Nah, ini total Q yang diperlukan untuk menaikkan suhu es dari -5 menjadi air yang suhu 10 derajat.